Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan secara singkat mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, Danang Adi Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 143 selaku moderator. Saya Madela Tifa dengan 3 NIM digit terakhir 138. Saya Farhanista Ramadana dengan 3 digit NIM terakhir 139. Saya Hisyam Rashid Iskandar dengan 3 digit NIM terakhir 132. Saya Safa Kamila Hidayah dengan 3 NIM digit terakhir 130. Saya Jian Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 123. Saya Muhammad Ataladana Diaksa dengan 3 digit NIM terakhir 134. Baik, terima kasih semuanya. Langsung saja supaya tidak membuang-buang waktu, akan saya mulai. Jadi saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama ada konsep. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki beberapa pemahaman. Pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah memuat nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internalnya. Ketiga, nilai-nilai Pancasila tersebut berperan sebagai pengendali ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut supaya tidak melenceng dari cara berpikir dan bertindaknya bangsa Indonesia. Keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia harus memiliki budaya dan ideologi bangsa Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Lalu yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apa sih urgensinya itu? Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki banyak dampak. Selain memudahkan hidup manusia yang dimana termasuk dampak positif, di satu sisi juga terdapat dampak negatif yang muncul. Contohnya adalah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada Perang Dunia Kedua. Selain dirasakan oleh warga Jepang saat itu, ternyata kejadian tersebut menimbulkan traumatik yang berkelanjutan pada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, nilai kemanusiaan bukanlah milik individu maupun kelompok, tapi milik kita bersama yaitu sebagai umat manusia. Lalu ada beberapa hal penting Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada keberagaman nilai-nilai yang berkembang seiring waktu berjalan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan cara berpandang masyarakat terhadap kehidupan. Hal ini memerlukan refleksi dan kontemplasi yang mendalam supaya masyarakat Indonesia tidak terjerumus ke dalam pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Kedua, dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap lingkungan berada pada tingkat yang paling rendah sehingga akan menjadi tanda tanya tentang eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, bimbingan etika sangat diperlukan bagi para ilmuwan dalam proses pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Lalu yang ketiga ada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang didominasi negara-negara barat dalam politik global juga mengancam nilai-nilai khas kehidupan masyarakat Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan rasa keadilan. Oleh karena itu, perlu adanya arah yang jelas untuk menyaring dan mencegah pengaruh nilai-nilai global yang buruk atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda Latifah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan memberikan poin singkat.
mengenai isi dari bab 2, yakni alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu yang pertama, timbulnya kerusakan lingkungan akibat iptek yang berdalih oleh percepatan pembangunan. Lalu kedua, penggunaan benda-benda teknologi membuat kepribadian manusia berubah yang awalnya bersifat sosial humanis menjadi individualis. Dan yang terakhir adalah mulai bergesernya nilai-nilai lokal dengan gaya hidup global seperti sikap solidaritas sosial atau gotong royong berubah menjadi sikap individualis. Lalu saya juga akan memberikan penjelasan awal mengenai bab 3, yakni tentang sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada kalimat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap tanah tumpah dari Indonesia. Berdasarkan amanat ini, para pendiri negara Indonesia bermaksud untuk mengembangkan iptek di Indonesia melalui pendidikan yang tentunya memuat ajaran dari pengembangan nilai-nilai dasar Pancasila. Lalu ada konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Menurut yang pertama, Profesor Notonegoro, yaitu Sunat dari Universitas Gadjah Mada. Pancasila merupakan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan, yakni sebagai suatu dasar sudut pandang subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Lalu yang kedua ada Daud Yusuf. Pancasila adalah gagasan penting yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila berperan sebagai pedoman dan pertimbangan nilai dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amanda Latifa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhanita. Waktu dan tempat dipersilakan. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu selanjutnya yaitu menurut Profesor Dr. T. Jacob menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika, ilmu pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yaitu, pertama adalah monoteisme, kedua adalah humanisme dan solidaritas karya negara, ketiga nasionalisme dan solidaritas warga negara, keempat demokrasi dan perwakilan, kelima keadilan sosial. Selanjutnya menurut Kunto Wijoyo, Pancasila diletakkan sebagai kekuatan normatif humanisasi yang melawan kekuatan kecenderungan naturalisasi manusia, mekanisasi manusia, dan kesadaran teknik. Selanjutnya, menurut Sofyan Effendi, pada simposium dan sarasian Pancasila sebagai paradigma ilmu, pengetahuan, dan pengembangan bangsa yang diselenggarakan oleh UGM, menegaskan bahwa dunia perguruan tinggi harusnya menjadi intelektual bastion atau benteng pertahanan intelektual dalam pengembangan meta-ontologis tentang filsafat ilmu pengetahuan yang menurunkan ilmu pengetahuan yang mendukung kepentingan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya dari Profesor Dr. Muladi, pengembangan nilai dan teknologi seharusnya dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai common denominator values, yakni nilai-nilai yang disepakati bersama-sama oleh bangsa Indonesia, sekaligus sebagai neraca acuan bersama. Yang terakhir dari Profesor Dr. M. Sastra Prateja, ada 2 peran Pancasila dalam pengembangan iptek. Yang pertama, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farhanita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hisham Rashid Iskandar. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan mengenai sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat Indonesia yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan martabat kemanusiaan memiliki pengaruh kuat terhadap penerimaan dan penolakan terhadap perkembangan iptek. Ketika iptek tidak sejalan dengan nilai-nilai ini, masyarakat cenderung menolaknya.
Sebagai contoh, masyarakat Indonesia telah menunjukkan penolakan kepada rencana pembangunan pusat pembangkitan listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria. Penolakan ini sebagian besar didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran seperti yang terjadi di Chernobyl, Rusia. Ini mencerminkan trauma nuklir yang berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan limbah radioaktif. Pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir dan teknologi serupa memiliki dampak sosial yang mencakup lebih dari sekedar aspek-aspek standar seperti kesempatan bekerja dan gangguan lalu lintas. Dampak ini juga mencakup aspek-aspek khusus seperti timbulnya rasa cemas, khawatir, dan takut yang sulit untuk diukur secara kuantitatif. Dalam terminologi sosiologis, ini disebut sebagai perceived impact yang mengacu pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Isu ketuhanan dan kemanusiaan dari kejadian tersebut yaitu pembangunan teknologi seringkali terjadi tanpa melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Namun, jika terjadi dampak negatif seperti kerusakan fasilitas teknologi, masyarakat yang akan terkena dampaknya, seperti pencemaran lingkungan akibat limbah industri, secara langsung mengganggu kenyamanan hidup masyarakat. Oleh karena itu, kepekaan terhadap isu kemanusiaan menjadi alat utama untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang mungkin timbul dari perkembangan iptek. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hisham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafa Kamila. Waktu dan tempat dipersilakan. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bersifat apologis, di mana politis atau para penyelenggara negara atau kaum intelektual mendorong mengenai Pancasila. Sehingga Setiap era memiliki perbedaan sumber politis karena perbedaan kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara tersebut. Seperti sumber politis pada zaman Orde Lama yang dikemukakan oleh Soekarno, yang menyinggung tentang kemanusiaan dan kepercayaan tentang nilai-nilai Pancasila. Lalu pada zaman Orde Baru, dikemukakan oleh Soeharto tentang pengembangan ilmu dan teknologi, dan pada era reformasi dikemukakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang menyinggung tentang pengembangan inovasi nasional. Jadi, dapat disimpulkan, sumber-sumber politis yang dimaksud adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila oleh para politisi atau para penyelenggara negara atau kaum intelektual yang kemudian dijadikan acuan untuk mengembangkan ilmu di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Syafa Kamila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan Salsabila. Waktu dan tempat dipersilakan. Kali ini saya akan membahas tentang argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama adalah argumen tentang dinamika. Dinamika yang terjadi sesuai dengan hukum kosmos. Awalnya surut karena masih kurang diperhatikan oleh penyelenggara negara yang belum membahas secara eksplisit Pancasila sebagai dasar ilmu. Kemudian memuncak saat kaum intelektual seperti Universitas Gadjah Mada membuat acara kajian, kemudian kembali surut lagi karena belum ada upaya terbaru dari rakyat Indonesia sendiri. Kemudian bagian kedua adalah tantangan Pancasila sebagai dasar ilmu. Tantangan pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme mengakibatkan terjadinya dominasi pemilik modal besar, sehingga mengurangi ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Tantangan kedua adalah globalisasi, yang mengakibatkan lemahnya daya saing Indonesia dan negara lain sehingga rakyat Indonesia malah berperan sebagai konsumen daripada produsen. Kemudian peristiwa ini menimbulkan tantangan baru yakni konsumerisme yang mengakibatkan Indonesia jadi pasar teknologi dan berakibatnya kurangnya fokus terhadap Pancasila sebagai dasar ilmu yang saat ini belum diimplementasikan secara sempurna. Tantangan terakhir adalah pragmatisme. Hal ini membuat rakyat Indonesia lebih berfokus ke keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Hal ini bisa menjadi tantangan karena bisa saja rakyat Indonesia mengutamakan pragmatisme di atas nilai moral. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jihan Salsabila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Attila Danadiaksa. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator atas tempat dan waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Profesor Wahyudi Setiawan menjelaskan hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia menghadapi ujian dalam kehidupannya dan bahwa tindakan manusia seharusnya untuk kebaikan, bukan untuk keburukan ataupun untuk merusak. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran mencerminkan perbuatan untuk kebaikan dan merupakan cara untuk menyukuri anugerah Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut perlakuan yang sesuai dengan kodrat setiap manusia. Sila ini mencakup keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan materi, bersosialisasi, saling dihargai, saling berpendapat, serta berkontribusi pada lingkungannya dan masyarakat. Hakikat manusia yang monopluralis memerlukan keseimbangan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, adalah dasar bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia perlu mendukung asas persatuan Indonesia dalam tugas profesional mereka. Kerjasama yang sinergis dan semangat nasionalisme dapat meningkatkan produktivitas. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menyoroti pentingnya keterlibatan semua rakyat dalam pembentukan negara Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai kemampuan mereka untuk kemajuan negara Indonesia. Prinsip ini mendukung manajemen keputusan berdasarkan semangat musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan pentingnya menghindari kesenjangan kesejahteraan di antara masyarakat Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri juga harus memajukan perusahaan, sambil juga menjaga kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Pola kerja yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi harus dihindari, karena dapat memicu protes yang merugikan perusahaan itu sendiri. Setelah itu, saya akan menjelaskan lebih lanjut materi yang sudah disampaikan oleh Danang, yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah seperti hal berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia saat ini cenderung tidak didasarkan pada nilai-nilai budaya Indonesia, yang mengakibatkan ilmu pengetahuan lebih berorientasi atau lebih condong ke arah barat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berfokus kepada kebutuhan pasar, sehingga program studi yang diminati di perguruan tinggi cenderung berdasarkan peminatan industri. Dan yang terakhir, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat secara masif atau secara luas, sehingga hanya menguntungkan suatu kelompok elit yang mengembangkan ilmu tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Attila dan Nediaksa. Terima kasih semuanya atas pemaparannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Pemaparan singkat yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.